Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal Saulus, seorang pribadi yang begitu kejam dalam menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus pada waktu itu. Akan tetapi, kita tahu bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menginterupsi kehidupannya dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan perjumpaan yang spektakuler tersebut menjadi titik balik dalam kehidupan Saulus yang semula menjadi seteru bagi Kristus tetapi kini menjadi sekutu bagi Kristus, sehingga kemudian dia berganti nama dan dipanggil dengan nama Paulus. Sesungguhnya bukan hanya orang yang belum percaya yang menganiaya murid-murid Tuhan yang hidupnya dikatakan sebagai seteru salib Kristus. Justru yang perlu kita waspadai adalah setiap kita orang-orang yang sudah mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang hidupnya justru jauh dari Yesus dan hidupnya justru menjadi seteru bagi salib Kristus. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus." Mereka yang menjadi seteru salib Kristus adalah orang yang dengan segala hati dan pikirannya itu justru hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi, seperti yang ditegaskan dalam ayat yang ke-19. Bahkan dengan pikiran-pikiran yang duniawi tersebut, orang-orang yang dikatakan sebagai seteru salib Kristus, mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan tujuan di dalam kehidupannya. Tidak siap untuk memikul salib dan biasanya mereka hanya menerima berkat, berharap ada mujizat saja. Tetapi fokusnya bukan kepada sang sumber berkat, tetapi fokusnya hanya kepada berkat dan mujizat yang akan diterimanya. Akan tetapi ketika diperhadapkan pada ujian dan tantangan, biasanya orang-orang yang dikatakan sebagai seteru salib Kristus, mereka secepat kilat akan bersungut-sungut, akan mengeluh kepada Tuhan, dan tidak jarang di antara mereka akan menjadi kecewa dan banyak yang juga meninggalkan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah dalam masa Prapaskah ini kita boleh senantiasa kembali mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah hidup kita saat ini sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Kristus, ataukah justru kita ini bukannya menjadi sekutu bagi Kristus, tetapi justru hidup kita ini menjadi seteru bagi salib Kristus. Kita yang sudah mengenal kebenaran, apakah hidup di dalam kebenaran itu, ataukah justru kita yang sudah mengenal kebenaran ini tetap hidup di dalam dosa? Jangan-jangan kita tidak bersekutu dengan Tuhan selama ini, tetapi justru kita berseteru dengan Tuhan. Selamat menjalani Minggu Prapaskah. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap memakai masker kita, dan tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak ketika kita berpergian di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.